pengingat gitu. Kalau kalau Halo Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 25 Oktober 2021. Pada Tribun Travel Update kali ini akan ada sejumlah informasi mengenai destinasi wisata untuk mengisi waktu luang Anda dan datang dari berbagai daerah di Indonesia Tribuners. Untuk mengawal informasi kali ini, Mufti akan mengajak Tribuners untuk jalan-jalan virtual ke Papua. Sebagai santapan khas masyarakat Papua, papeda ini nyatanya memiliki sejarah panjang dan telah dikonsumsi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan ternyata Tribuners, penemuan dari benda-benda prasejarah ada kaitannya dengan papeda loh Tribuners. Seperti apa informasinya? Kali ini Mufti sudah terhubung dengan wartawan Tribun Papua, ada Aldi Bimantara. Halo Aldi. Ya, Mufti dan juga Tribuners di seluruh penjuru tanah air. Saya melaporkan dari Jayapura, Papua. Memang benar sekali dikatakan Mufti bahwa memang makanan khas masyarakat Papua, yakni papeda, nyatanya memiliki sejarah panjang. Masyarakat Papua telah mengkonsumsi papeda secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mufti dan juga Tribuners, dapat saya informasikan, papeda juga sebagai santapan yang unik dari mulai cara pengolahannya hingga menjadi makanan yang biasa dikonsumsi. Dan berdasarkan penelusuran saya di Kampung Abar, Sentani, Distrik Bungfau, Kota Kabupaten Jayapura, memang bisa diketahui papeda ini sudah dikonsumsi sejak lama oleh masyarakat pribumi, yakni orang Papua sendiri, karena terlihat dari penemuan gerabah dan juga alat menokok sagu dari masa prasejarah. Demikian. Baik Aldi, dan mungkin juga banyak Tribuners yang penasaran dan belum tahu begitu Aldi terkait dengan bagaimana proses pembuatan papeda. Mungkin bisa dijelaskan Aldi? Iya, baik Mufti dan juga Tribuners, memang papeda ini merupakan makanan bertekstur semacam bubur ya yang terbuat dari sagu, dan tidak lain makanan ini adalah khas dari daerah Papua. Nah, Mufti dan juga Tribuners, proses pembuatan papeda tersebut ini diawali dari pengambilan sagu dari pohonnya, kemudian diolah begitu atau dicacah dan dijadikan semacam bubur. Nah, Mufti dan juga Tribuners, sekedar diketahui umumnya masakan ini disajikan dengan ikan tongkol ataupun mubara yang sudah dibumbui dengan kunyit sebagai makanan pendampingnya begitu. Papeda sendiri ini merupakan makanan yang memiliki tekstur yang sangat lengket hingga menyerupai lem. Makanan yang terbuat dari sagu ini memiliki cita rasa yang tawar. Namun perlu diketahui Mufti dan juga Tribuners, makanan ini sangat aman dikonsumsi lantaran kaya serat, banyak nutrisi dan juga rendah akan kolesterol serta sangat cocok dikonsumsi kala musim hujan tiba. Mufti. Luar biasa Aldi. Dan mungkin juga bisa dijelaskan kepada Tribuners, Aldi ini melihat dari sejarahnya begitu ya yang tadi sudah dijelaskan begitu, persebaran konsumsi dari papeda sendiri di Papua seperti apa Aldi? Kegiatan tiap tahun. Ya, memang Mufti dan juga Tribuners ya berdasarkan pola persebaran konsumsi, tingkat konsumsi masyarakat Papua dalam menyantap masakan papeda ini memang tidak semua ya tersebar secara menyeluruh dari kepala burung Pulau Papua menuju ke daerah pesisir ya. Hanya saja memang berdasarkan secara turun-temurun papeda ini sering dikonsumsi oleh masyarakat Papua khususnya di daerah pesisir saja. Kalau di daerah pegunungan memang biasanya masyarakat Papua lebih mengenal santapan khas seperti ubi jalar dan juga petatas dan sebagainya. Begitu Mufti. Baik Aldi, ini menjadi makanan yang bisa dibilang ciri khas dari Papua begitu. Jika dilihat dari sisi adatnya, Aldi, apakah papeda ini memiliki makna khusus sebenarnya? Iya baik, memang secara geografis ya Mufti, memang papeda ini bukan hanya makanan yang khas di Papua saja, namun secara umum memang di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku. Hanya saja memang secara tatanan adat di Papua, Mufti dan juga Tribuners, papeda ini memiliki makna persaudaraan dan juga kekeluargaan. Sebab secara adat atau kebiasaan biasanya masyarakat Papua ini mengkonsumsi papeda secara bersama-sama, berkumpul begitu di satu ruangan atau gazebo dan mencicipinya secara bersama-sama. Masyarakat Papua juga memaknai papeda ini tidak hanya sebagai pangan lokal atau makanan khas, tetapi lebih dari itu, papeda dapat disajikan dalam acara-acara tertentu termasuk upacara adat. Mufti dan juga Tribuners, dapat saya informasikan di daerah Sentani, khususnya di Kampung Abar, papeda ini biasanya dikonsumsi dengan gerabah atau alat makan berupa tempe yang ditempatkan papeda ini di dalamnya lalu dikonsumsi begitu secara beramai-ramai. Dapat juga saya informasikan rasa atau nilai kekeluargaan sangat kental ya apabila mengkonsumsi papeda ini secara bersama-sama, dan nilai tersebut yang ditunjukkan oleh masyarakat adat di Papua secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tentunya kita sebagai
sebagai generasi muda harus terus melestarikan papeda ini sebagai pangan lokal khas Papua. Dan juga menjelang momen event Pekan Paralimpiade Nasional yang nantinya akan diselenggarakan di Papua, kita berharap ya semoga papeda, pangan lokal dari Papua ini bisa terus membumi di Papua, dan kita bisa memperkenalkan lagi cita rasa papeda ini kepada semua kontingen dan para atlet yang juga nanti akan datang berpartisipasi dalam event Peparnas di November mendatang nanti. Ya, demikian Mufti untuk sementara, demikian dari laporan saya dari Jayapura Papua. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih luar biasa Aldi atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Aldi. Nah, berarti setelah 5 tahun ini. Baik Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Anda untuk mengintip kampung wisata adat Guntung di Bontang Utara. Dan wisata ini Tribuners dibentuk oleh ibu rumah tangga di RT 01 Guntung, Bontang Utara, dan untuk terus menghasilkan karya. Kumpulan orang yang beranggotakan 9 ibu rumah tangga ini menamai dirinya sebagai kelompok perempuan matahari. Dan walhasil kelompok binaan Partagas ini kini menghasilkan karya inovasi produk batik yang dilabeli daun jajar ekoprint. Seperti apa informasinya Tribuners, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Ismail Usman. Halo Ismail. Halo rekan Mufti. Baik rekan Ismail, seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin bisa diinformasikan dan diceritakan bagaimana awal mulanya kelompok ibu rumah tangga ini bisa memproduksi ekoprint. Ya baik, terima kasih rekan Mufti. Awalnya kelompok ini terbentuk sejak tahun 2018 lalu. Ibu rumah tangga ini diberikan pendampingan dan pelatihan dari PT Pertagas. Saat itu PT Pertagas mendatangkan instruktur pengrajin batik ekoprint dari Bekasi. Waktu itu kelompok ini beranggotakan 18 orang sebenarnya, namun seiring waktu saat ini tersisa 9 orang yang masih konsisten menekuni pengrajin batik ekoprint ini. Pertama kali workshop ini dibentuk pada 2018 lalu dengan diberikan suntikan dana sekitar 150 juta dari Pertagas. Dana ini merupakan program CSR dari binaan dari perusahaan dengan bentukan program pemberdayaan masyarakat. Dana itu dikelola untuk modal usaha dan pembelian alat untuk keperluan produksi seperti mesin jahit dan beberapa keperluan lain. Mereka juga kini melayani pemesanan dari luar daerah dan baik lokal maupun di luar daerah untuk keperluan merchandise di setiap event-event yang ada di luar. Ini itu dulu. Baik, dan mungkin jika ditanya terkait dengan keunikan dari batik ekoprint ini sendiri, ini seperti apa dan bagaimana proses pembuatannya Ismail? Ya, untuk keunikannya karena batik ekoprint ini memiliki motif dedaunan dan lebih ramah lingkungan. Dia menggunakan daun-daun tumbuhan maupun bunga-bunga yang cantik untuk di print di kain putih dengan proses menghabiskan waktu proses selama 2 hari. Biasanya daun-daun yang digunakan pun daun-daun yang langka, namun yang sudah dirawat oleh para ibu rumah tangga ini. Baik. Dan terkait dengan kehadiran kelompok pembuatan ekoprint ini, apakah ini menunjang dari pariwisata kampung adat Guntung atau seperti apa, Ismail? Ya tentu, Guntung ini merupakan kampung wisata adat yang sebenarnya dibina oleh Pemkot Bontang. Namun karena kehadiran dari kelompok ini bisa menunjang wisatawan untuk datang karena ekoprint ini dijadikan wisatawan sebagai oleh-oleh dari khas masyarakat setempat di Guntung. Seperti itu. Oke. Baik, rekan Ismail. Dan terkait dengan informasi tersebut, Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Mariatun yang merupakan Ketua Kelompok Perempuan Matahari. Dan berikut informasinya untuk Anda. Bisa mandiri gitu mengelola program. Nah, berarti setelah 5 tahun ini, apakah Pertagas sudah melepaskan diri atau seperti apa sih? Nah, kalau prinsipnya dari kita ini maintenance-nya gitu. Kalau di 5 tahun itu kan kita intens dalam kegiatan tiap tahunnya, bantuan sarana prasarana, pelatihan dan sebagainya. Nah, kita target kami.
Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, ada objek wisata andalan di Mamasa, Sulawesi Barat, yakni negeri di atas awan, Buntu Liara. Deretan pegunungan hijau berselimut dengan embun pagi, menjadi pemandangan menarik di Buntu Liara yang sayang untuk Anda lewatkan, Tribuners. Tak hanya itu, Buntu Liara dikelilingi bukit dan pegunungan eksotis loh, Tribuners. Nah, untuk mengetahui seperti apa keindahannya, kali ini Mufti juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Samuel. Halo Samuel. Iya, halo Mufti. Baik, rekan Mufti Samuel. bahwa, Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners apa saja yang ditawarkan, terutama tentang keindahan alam di Buntu Liara sendiri, Samuel. Iya, betul sekali Mufti bahwa sebagai daerah destinasi wisata di Provinsi Sulawesi Barat, memang Mamasa memiliki banyak keindahan alam yang cukup menjanjikan untuk dikunjungi. Nah, salah satunya ini adalah Buntu Liara yang berada tepat perbatasan dengan Kecamatan Bala dan Kecamatan Tanduk Kalua. Nah, di Buntu Liara sendiri ini menawarkan begitu indah pemandangannya di pagi hari itu sejak memulai pukul 4 dini hari hingga pukul 8 itu hamparan awan yang menyelimuti pegunungan ini cukup indah untuk dipandang. Dan selain mungkin hamparan awan ini, keindahan di Buntu Liara ini juga ini didukung oleh sunrise di kala pagi hari dan juga sunset di kala matahari mulai terbenam. Begitu, Lutfi. Baik, rekan Samuel. Dan mungkin jika Tribuners ingin berkunjung ke sana, ini bagaimana fasilitas di puncak sendiri, Samuel? Nah, betul sekali bahwa untuk sementara ini objek wisata ini belum terkelola dengan baik, sehingga untuk fasilitas itu masih tergolong seadanya. Nah, untuk fasilitas yang kita bisa saksikan ini itu hanya fasilitas yang dibangun secara darurat sebagai tempat untuk berselfie, dan kebetulan di tahun kemarin itu pemerintah telah membangun untuk fasilitas MTK di atas puncak ini. Begitu, Mufti. Baik, rekan Samuel. Lalu terkait dengan pengelolaan objek wisata di Buntu Liara, ini bagaimana, Samuel? Iya, betul sekali. Memang untuk sampai sekarang ini memang belum terkelola, belum ada pengelolaan dari Dinas Pariwisata, sehingga pengunjung ketika masuk di objek wisata ini itu belum dikenakan tarif. Nah, bagi pengunjung yang mungkin tertarik untuk mengunjungi ini, maksud saya Buntu Liara ini mungkin hanya butuh mempersiapkan peralatan camping, sebab pemandangan alam ini akan lebih menarik ketika pengunjung menginap di atas puncak. Begitu, Mufti. Baik, Samuel. Terima kasih Samuel atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Samuel. Baik, Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selesai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, jika Anda berkunjung ke wilayah Manado, Sulawesi Utara, bisa berkunjung ke Kampung Cina yang merupakan salah satu destinasi wisata yang patut dicoba. Nah, salah satunya adalah Kelenteng Ban Hin Kiong yang sudah berdiri sejak kurang dari 200 tahun lalu. Nah, kelenteng tertua di Manado ini menjadi tempat ibadah umat agama Tridharma. Kelenteng Ban Hin Kiong ini termasuk salah satu kelenteng yang wajib dikunjungi wisatawan ketika Hari Raya Imlek. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, sudah ada rekan kami Isfara Safitri. Halo Isfara. Halo. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, rekan rayakan hari ulang tahun ke-100 Taman Balai Kambang Solo ini menggelar event pasar seni dan budaya. Dan acara ini digelar selama 3 hari mulai 24 hingga 26 Oktober. Total ada 20 komunitas pengrajin yang mengikuti pasar seni dan budaya di tahun 2021. Komunitas tersebut ini berasal dari Jawa Tengah dan juga Jogja. Dan Tribuners, seperti apa keseruannya? Sudah ada rekan kami Ambar. Halo Ambar. Halo Mufti. Baik, rekan Ambar. Mungkin bisa diinformasikan kapan pasar seni dan budaya Balai Kambang ini digelar, Ambar? Oke, pasar seni dan budaya Balai Kambang digelar selama 3 hari, yakni mulai dari hari Minggu kemarin, yaitu tanggal 24 Oktober hingga besok tanggal 26 Oktober tahun 2021. Acara sendiri digelar mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Nah, pasar seni dan budaya Balai Kambang ini digelar untuk memperingati HUT ke-100 Taman Balai Kambang
yang jatuh pada 26 Oktober tahun 2021. Lokasinya sendiri berada di Jalan Balai Kambang nomor 1 Solo, Jawa Tengah. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri gratis alias tidak dipungut biaya. Baik, rekan Ambar. Lalu apa saja yang ada di Pasar Seni dan Budaya jika Tribuners ingin pergi ke sana, Ambar? Oke, ada banyak hal menarik yang bisa Tribuners temukan di Pasar Seni dan Budaya Balai Kambang. Di sini terdapat sekitar 20 komunitas pengrajin yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jogja. Nah, kerajinan yang ditawarkan juga cukup beragam, mulai dari lukisan, tenun, kemudian ada batik, janur, dan masih banyak lagi. Nah, masing-masing dari kerajinan ini memiliki keunikan dan juga cerita menarik di dalamnya. Nah, selain kerajinan tangan juga ada pameran bonsai dan juga anggur. Nah, untuk fasilitasnya sendiri terbilang cukup lengkap, mulai dari tempat duduk di setiap sudut taman, kemudian juga ada kamar mandi, stand makanan, dan juga mini permainan untuk anak-anak. Baik, Ambar. Dan untuk Tribuners yang ingin menikmati fasilitas yang ada di sana dan seluruh jajanan yang tadi sudah disebutkan, lalu syarat untuk masuknya bagaimana, Ambar? Untuk syarat masuknya sendiri, Tribuners cukup melakukan scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jika Tribuners tidak memiliki aplikasi tersebut, bisa membawa sertifikat vaksin. Kemudian juga Tribuners harus cek suhu dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun sudah diperbolehkan masuk asalkan ditemani oleh orang dewasa yang sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama. Baik, Ambar. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ambar, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jika Anda berkunjung ke wilayah Manado, Sulawesi Utara, mungkin bisa berkunjung ke Kampung Cina yang merupakan salah satu destinasi wisata yang patut untuk dicoba. Salah satunya adalah Kelenteng Ban Hin Kiong yang sudah berdiri sejak kurang lebih 200 tahun lalu. Kelenteng tertua di Manado ini menjadi tempat ibadah umat agama Tridharma. Kelenteng Ban Hin Kiong termasuk salah satu kelenteng yang banyak dikunjungi wisatawan ketika Hari Raya Imlek. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya sudah ada rekan kami, ada Isfara Safitri. Halo Isfara. Halo Mufti. Baik, rekan Isfara. Dan untuk informasi kepada Tribuners, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan pecinan Manado ini. Jadi pecinan Manado ini seperti di daerah lainnya ya, Mufti dan Tribuners, merupakan salah satu spot kawasan tempat tinggal masyarakat Tiongkok yang sudah ada sekitar sejak tahun 1600-an yang diawali pada saat Gubernur Maluku saat itu meminta salah satu anak buahnya yang bersuku Tiongkok untuk belanja ke Minahasa waktu itu. Nah, sejak saat itu intensitas dari komunikasi antara Minahasa sendiri dan Tiongkok semakin meningkat, dan tentunya pada tahun 1600-an itu akhirnya didirikanlah tempat pemukiman khusus untuk orang-orang Tiongkok. Seperti itu, Mufti. Baik, Isfara. Dan mungkin bisa diinformasikan Isfara kepada Tribuners, apa yang menjadi daya tarik dari pecinan Manado ini? Nah, kalau untuk di pecinan Manado sendiri, Mufti, terdapat banyak sekali kelenteng-kelenteng bagi umat Tridharma, dan tentunya kelenteng-kelenteng itu akan ramai ketika nanti pas Hari Raya Imlek seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menelusuri jalanan di sekitaran pecinan itu. Banyak sekali gedung-gedung tua yang sekarang mungkin sedang ngetren ya, Mufti, untuk tempat foto-foto anak muda yang biasanya di-upload di Instagram begitu. Dan tentunya akan lebih menarik lagi untuk jalan-jalan di pecinan ini sekitar sore sampai malam hari, karena kalau siang memang agak lebih panas
seperti itu. Lalu memang ada makanan-makanan khas yang mungkin memang untuk masyarakat yang beragama Muslim harus pintar-pintar memilih ya, karena di sana kan banyak makanan khas Tiongkok, Minahasa dan sekitarnya yang memang mengandung babi seperti itu. Baik, Isfara. Terima kasih Isfara atas laporan Anda. Semoga bisa memberikan informasi untuk Tribuners yang ingin berlibur ke sana. Dan selamat bertugas kembali, Isfara. Baik, Tribuners, menuju ke informasi kali ini. Selanjutnya, Tribuners, di Pekon Sukamargasuwo, Lampung Barat, ini terdapat sebuah destinasi wisata yang menampilkan keindahan dari Kawah Belerang. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah keramikan. Diberi nama keramikan karena memang tempat tersebut terlihat tak ubahnya seperti keramik berupa lantai yang mengkilap. Nah, untuk tahu informasinya seperti apa, sudah ada rekan kami, Nanda Yustizar. Halo, Nanda. Ya, halo rekan Mufti. Baik, rekan Nanda. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners terkait dengan cerita dan juga bisa diceritakan bagaimana suasana berwisata di keramikan. Ya, rekan Mufti, di keramikan itu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan daripada Kabupaten Lampung Barat. Nah, di situ terdapat sebuah kawah, banyak kawah, namun yang menjadi unggulan di situ itu kawah keramikan. Lantaran di tempat tersebut terdapat dataran luas seluas sekira 2 hektar yang dilapisi endapan dari aktivitas vulkanik berupa pasir sulfur, belerang, dan lain sebagainya. Mengendap, kemudian mengeras sehingga membentuk dataran seperti yang di keramik. Demikian, rekan Mufti. Baik, dan mungkin juga bisa dijelaskan terkait dengan apa yang menjadi daya tarik dari wisata keramikan ini dan kapan waktu yang tepat untuk Tribuners bisa menikmati keindahan alam di sana. Yang menjadi daya tarik daripada kawah keramikan, di sana terdapat kawah tadi itu kawah. Yang pertama kawah keramikan, kemudian ada kawah aspal. Kenapa dinamakan kawah aspal? Lantaran di tempat tersebut, di kawah tersebut, warna kawahnya hitam, menyerupai aspal. Lalu ada juga kawah kopi susu, yang warnanya juga seperti kopi dan susu, putih dan hitam itu. Kemudian di sana, ya suasana di sana cukup asri, masih alami dan sangat cocok bagi Tribuners yang suka traveling berbau-bau alam seperti itu, Pak Mufti. Baik, terkait dengan tarif dan juga jam buka wisata ini, mungkin Tribuners jika ingin pergi ke sana ini bagaimana informasinya? Terkait untuk tarif di kawah keramikan sendiri, pada hari libur itu dipatok harga tiket masuk 7.500, 7.500 dan asuransi Rp2.000. Kemudian untuk di hari-hari biasa harga tiket 5.000 dan asuransinya Rp1.000. Kemudian di sana juga disediakan jasa ojek karena akses masuk ke lokasi keramikan yang memang butuh kendaraan khusus, yaitu kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk melewati jalur-jalur tanah berlumpur, sehingga sebaiknya Tribuners kalau berkunjung ke sana menggunakan jasa tukang ojek yang tarifnya hanya Rp35.000, itu pun bolak-balik atau PP. Selanjutnya ada juga pemandu wisata. Pemandu wisata di sana ditarif Rp20.000. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Anda. Dan terkait dengan rute, jika Tribuners ingin berkunjung ke sana dan menikmati suasana di sana, ini kira-kira bagaimana, Nanda? Untuk rute kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang biasanya belum dimodifikasi sedemikian rupa, itu bisa ke kawah keramikan
hanya sampai di tempat parkirnya saja, rekan Mufti. Karena tadi itu akses untuk ke sana itu, untuk ke lokasi kawah keramikanya, itu memang membutuhkan kendaraan khusus, yaitu kendaraan roda 2 tadi itu, seperti motor trail atau yang semacamnya. Jadi disarankan pengunjung juga badannya fit, sehat, karena ya guncangan-guncangan yang emang butuh tubuh yang fit. Baik rekan Anda. Baik, terkait dengan informasi tersebut, Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Kawah keramikan ini, keramikan. Pendapat saya luar biasa bagus Mas, yang jelas. Yang pasti juga takjub ya, karena bukan yang merupakan salah satu keajaiban Tuhan juga kan. Kayak gini bentuknya. Iya ya. Ya, karena nggak pernah kayaknya Mas di daerah kayak gini Mas. Nggak pernah. Setahu saya belum ada kayak gini bentuknya. Cuma ada di Lampung Barat ini ya Mas ya. Mungkin. Iya Mas Wan ya. Bahkan di Indonesia pun ya di sini. Oh di Indonesia Mas ya? Indonesia juga bahkan di Indonesia. Ya, ada lagi Mas yang mau disampaikan kira-kira Mas Erwan? Harapan sih mudah-mudahan ke depan ya tambah maju lah. Amin. Segi pengelolaan segala sebagainya. Ya. Dan Amin. yang pasti akses jalannya. Mudah-mudahan segera ini. Amin. Perbaiki. Siap. Masrul. Masrul. Dari mana Masrul? Dari Pekon Bududu. Pekon Bududu. Kecamatan Bulawu. Lampung Barat ya, masih Lampung Barat aja. Sama siapa kesini Mas? Sama saudara. Sama saudara ya. Udah berapa kali kesini? Baru kali ini Mas. Baru kali ini. Gimana tanggapannya Mas Rul ini terkait ini apa ya keramikan inilah? Ya menurut kami ya tempat yang begitu indah, menarik untuk dikunjungi. Ya. Menarik ya Mas ya. Ya. Jadi siapa yang nyaranin ke sini? Kalau ada yang nyaranin sih enggak, cuman kita kan Penasaran dengan berita yang ada kan. Iya iya. Tadi kesini naik apa Mas? Kesini. Motor Mas. Naik motor. Lewat itu yang jalan tadi itu yang mantap pokoknya. Itulah Mas salah satunya akses jalannya yang siap. Harapannya Mas ke depan untuk keramikan nih? Mudah-mudahan pemerintah Lampung Barat ya turut ikut memperjuangkan demi meningkatnya pariwisata di Lampung Barat. Pendapatnya Mas nih tentang. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya pastinya hanya di Tribun News dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.